Ini kan kita profesinya beda-beda nih ya gitu. Ada seorang dokter, entertainer gitu, dan aku juga sebagai psikolog gitu. Pengen dong berbagi gitu, kalau mungkin dari Ina dulu gitu. Orang kena apa ya, kena mental breakdown gitu bukan karena melulu kurang ibadah, Ya, bukan melulu obatnya harus ibadah. Kalau menurut aku justru dengan ibadah itu malah mengurangi kita punya potensi untuk ya depresi. Ini menarik ya gitu, maksudnya kan dengan pekerjaan dokter yang cukup padat, jadwal yang cukup padat gitu kan, tapi juga harus berperan sebagai seorang ayah. Dokter sendiri gimana sih menjaga kesehatan mental as a personnya dulu deh gitu, sebagai personal, apa yang biasa dokter Vito lakukan untuk jaga kesehatan mental? Banyak cerita orang lain yang sehari-hari itu cukup membuat kita bisa stres juga kan. Belum lagi kita menghadapi misalkan sesuatu kasus yang emergensi atau suatu kasus yang memang bagi seorang dokter menangani serangan jantung itu antara hidup dan mati kan ya. Tips yang aku temukan itu kalau aku tiap kali lagi operasi, aku selalu putar lagu rohani. Dan satu sisi itu caraku untuk bisa merelaksasi diri bahwa oke, aku percaya nih apa yang aku lakukan bukan cuma aku sendiri ya. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong orang ini yang aku lagi tolong, maksudnya gitu. Hai, aku Indah. Selamat datang di Curhat Bareng Indah, tempat kamu bisa bercerita secara terbuka sama Indah. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan mental. Topik yang sebenarnya sudah nggak asing lagi di banyak pihak. Banyak orang membicarakan tentang kesehatan mental yang ternyata nggak cuma penting diperhatikan oleh generasi muda aja, tapi juga harus diperhatikan oleh segala bentuk generasi, semua usia, apapun profesi, apapun perannya. Dan kali ini aku mau ngobrol sama dua sahabat aku terkait dengan kondisi kesehatan mental mereka, bagaimana mereka menjaga kesehatan mental mereka, khususnya bagaimana mereka berusaha menjaga kesehatan mental bersama dengan keluarga. Ada Inara Rusli dan juga Dr. Vito. Hai, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi kumat. Lagi kumat. Tapi hati bahagia dong ya. Hati bahagia. Hati bahagia. Itu yang Dokter gimana? Kesibukannya cukup huru hara kayak belakangan ini ya? Cukup membuat waktu sangat padat ya. Gitu. Kehidupan sehat itu yang paling penting selalu ya. Alhamdulillah. Dan memang sih sama ya, kita semua pasti struggle dengan tadi tuh mengenai stres, kesehatan mental, tidur, waktu keluarga, kayaknya tuh semua orang mungkin punya masalah sendiri masing-masing ya. Tapi ya ini, kita senang untuk bisa berbagi dan juga dengan cerita Inara. Jadi sebenarnya kita hari ini lebih mau mengulik apa kabar update kehidupan Inara ya. Sebenarnya kita fokus ke Inara ya. Ya. Tadi udah hampir ngomong katanya ini masalah kesehatan mental ini katanya banyak usia muda dan juga usia lanjut, jadi sebenarnya iya benar ya, usia dari mulai generasi muda, generasi yang mungkin sekarang ya katakanlah milenial, generasi X bahkan sampai baby boomer juga sebenarnya kan menjadi penting ya gitu. Dan kalau aku sih sebenarnya gini, ini kan kita profesinya beda-beda nih ya gitu. Ada seorang dokter, entertainer gitu, dan aku juga sebagai psikolog gitu, dengan peran yang juga beda-beda gitu kan. Ayah dari satu orang anak yang juga punya pekerjaan cukup padat, seorang single mom dari 3 anak gitu, dan aku juga sebagai seorang istri pengen dong berbagi gitu, kalau mungkin dari Ina dulu gitu. Apa sih yang biasanya kamu lakukan gitu loh untuk bisa menjaga kondisi kesehatan mental kamu? Karena menurut aku kamu juga kan cukup vokal ya dalam menyuarakan terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan mentalnya di sini. Iya, dan boleh dong di-share sedikit pengalamannya? Boleh. Sedikit banyak sih aku pengen cerita masalah pengalaman spiritual aku ya. Banyak orang yang menganggap kayak menjaga kesehatan mental itu kayak itu harus ke psikolog gitu atau psikiater gitu. Ada penanganan medis lah istilahnya. Dan aku setuju, bukan berarti aku nggak setuju, aku setuju. Tapi di satu sisi kita juga butuh support dan kesadaran diri juga untuk bisa membangun kita punya kesadaran spiritual kita. Benar nggak sih? Kata orang kayak orang kena mental breakdown gitu bukan karena melulu kurang ibadah, bukan melulu obatnya harus ibadah. Kalau menurut aku justru dengan ibadah itu malah mengurangi kita punya potensi untuk depresi. Karena dalam kitab suci
itu ada kalimat-kalimat Tuhan ya, yang mana itu bisa membangkitkan kita punya optimisme. Misalnya dalam Quran kayak innamal sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya berarti kan maksudnya itu kan kabar gembira kan, istilahnya berita baik, berita gembira yang mana itu bisa membangkitkan kita punya dopamin nggak sih? Ya kan, jadi kita merasa lebih tenang, kita merasa lebih optimis gitu menghadapi kehidupan yang memang ya kehidupan ini yang kita tahu ya nggak melulu happy, nggak melulu lurus terus, pasti kan ada aja problematikanya, pasti kan ada aja obstacles-nya gitu kan. Jadi ya menurut aku salah satu cara aku ngebangun aku punya mental dan memanage itu ya dengan mau tidak mau nggak punya pilihan ya dengan ibadah salah satunya. Selain memang aku juga konsultasi ke psikolog, ngobrol sama Indah juga ya kan. Secara kan kalau temen kan lebih enak ya gitu, gratis. Billing tetap jalan. Siapa bilang? Kumpul aja. Ini terbisa dong, ini terbisa doang. Sama psikiater juga gitu, aku juga konsultan psikiater juga gitu. Jadi ya alhamdulillahnya dengan aku rutin ibadah itu mengurangi aku untuk bisa ketergantungan sama obat-obatan gitu. Jadi ya kurang lebih sedikit banyak ya sangat-sangat nolong lah itu ketika aku bisa mendekatkan diri aku ke agama. Oke. Berarti sebenarnya memang kita juga nggak bisa memungkiri ya gitu bahwa ibadah menjadi salah satu metode yang tepat juga gitu ya untuk membantu kita mengurangi masalah-masalah terkait dengan kesehatan mental. Dan akhirnya tadi kalau Ina kan bilangnya itu yang justru membantu Ina tuh tetap sabar, tetap bisa menghadapi segala situasi dengan positif karena memang sudah ada panduan dan dasar ibadahnya. Ya karena ya dari situ mau nggak mau kita harus belajar memanage sih, kita punya emosi, kita punya depresi, jadi ada setidaknya kita punya kontrol diri lah gitu. Jadi ya kita punya kesadaran, punya consciousness, punya awareness bahwa yang megang kendali atas diri kita ya diri kita sendiri. Gitu. Jadi ya udah dari situ aku belajar untuk hidup lebih sehat, terus kan dari ibadah juga melatih kedisiplinan kita kan untuk olahraga, untuk memanage kita punya kesehatan lah gitu. Jadi salah satunya olahraga itu kan juga bisa membangun kita punya dopamin kan gitu, kita punya hormon-hormon kebahagiaan lah gitu. Oke, good point. Nah kalau dokter Vito nih gitu, aku kan kenal dokter udah cukup lama ya gitu, dan kayak aku tuh pernah nanya gitu sama dokter kayak, dok ntar kalau misalnya anaknya udah gede harus jadi dokter juga nggak gitu kan? Itu aku inget banget jawaban dokter Vito, nggak harus sih, tapi kalau bisa jadi dokter ya boleh. Tidak mengharuskan tapi mengarahkan. Ya, benar. Nah, ini menarik ya gitu, maksudnya kan dengan pekerjaan dokter yang cukup padat, jadwal yang cukup padat gitu kan, tapi juga harus berperan sebagai seorang ayah. Dokter sendiri gimana sih menjaga kesehatan mental as a personnya dulu deh gitu, sebagai personal, apa yang biasa dokter Vito lakukan untuk jaga kesehatan mental? Ya itu memang jadi peran yang aku harus jalani sehari-hari. Pagi nganter anak, nonton sarapan, ya. Siang kan kerja kan. Nah malam kan juga harus balik lagi tuh, nemenin anak. Biasanya aku bacain cerita, tidur ya kan. Setelah itu temenin dia main, ya kadang-kadang ya just main-main yang ya sebenarnya nggak terlalu jelas apa kan, kita orang dewasa gitu kan. Dan gitu just mereka ngobrol-ngobrol sama kita, ngobrol-ngobrol yang ya sebenarnya barang remeh-temeh gitu. Tapi itu kan penting buat mereka juga. Nah bagi aku sendiri, kesiangannya itu kan, aku harus menghadapi ketemu pasien-pasien yang sehari itu mereka punya masalah masing-masing. Mereka nggak datang tiba-tiba bilang, saya sakit dada dok, atau sesak nafas, jantung saya begini. Tapi ketika kita sambil ngobrol, dia akan ada terselip lalu, ya di rumah ya namanya juga begini gitu kan. Ada curhatnya gitu, sambil kita pasang stetoskop, kita dengerin jantungnya, dengerin curhat dia ya, gitu kan. Multitasking ya. Jadi sekaligus kan, dia curhat macam-macam. Jadi kita juga sama, kita menerima banyak cerita orang lain yang sehari-hari itu cukup membuat kita bisa stres juga kan. Belum lagi kita menghadapi misalkan sesuatu kasus yang emergensi atau suatu kasus yang memang bagi seorang dokter menangani serangan jantung itu antara hidup dan mati kan ya. Jadi kayak kita benar-benar in posisi puncaknya ya. Kita punya pikiran fokus banget gitu.
Nah itu juga sama sih, itu bisa benar-benar kita habis ngerjain kasus yang sulit, operasi-operasi yang sulit, pemasangan ring, pemasangan stent jantung, itu setelah itu bisa benar-benar drain, kayak oh capek banget nih benar-benar gitu. Nah setelah gitu ya memang aku harus menemukan cara juga gimana caranya supaya di tengah kepadatan itu aku nggak mentally drop atau benar-benar habis banget sehingga malam nggak bisa temenin keluarga gitu, nggak bisa main sama anak, yang pun tidur gitu kan, belum lagi anak tidur kita sama istri tetap ada komunikasi juga, ya kan? Nah jadi memang aku berusaha untuk menemukan cara itu, dan itu menjadi suatu journey sendiri buat aku juga. Oh ternyata begini, ternyata begini. Tips yang aku temukan itu kalau aku tiap kali lagi operasi, aku selalu putar lagu rohani gitu ya, instrumental. Berarti pendekatan spiritual juga ya? Oke. Nah itu membuat aku merasa tenang sih ketika lagi mengerjakan itu ya. Dan satu sisi itu caraku untuk bisa merelaksasi diri bahwa oke, aku percaya nih apa yang aku lakukan bukan cuma aku sendiri ya, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong orang ini yang aku lagi tolong, maksudnya gitu. Nah itu one of the points sih. Oke. Ya kebayang sih, karena maksudnya kayak berhadapan dengan pekerjaan yang itu tuh garis antara hidup dan mati ya gitu. Maksudnya walaupun memang hidup dan mati jelas di tangan Tuhan, tapi kan kita juga dengan peran dokter sebagai seorang dokter gitu, itu kan juga menjadi satu tantangan tersendiri gitu ya dok. Belum lagi yang tadi dokter bilang ya datangnya masalah jantung, tapi curhatnya urusan keluarga, urusan kerjaan gitu kan. Jadi harus bisa meregulasi diri dengan baik juga supaya nggak drain ya dok ya. Tadi dokter juga bilang seperti itu kan. Oke. Nah, aku balik lagi ke Ina. Sama kayak dokter Vito, Ina kan juga punya anak gitu, 3 bahkan gitu ya, 3 dengan usia yang berbeda-beda, dengan tahap perkembangan yang berbeda-beda, dengan kepribadian yang juga pasti berbeda-beda gitu. Gimana kamu memanage diri kamu gitu ya, yang mungkin sudah punya kesibukan gitu kan, dan kamu juga mungkin kan harus memenuhi beberapa tanggung jawab gitu, tapi kamu sadar ada waktu yang juga harus kamu bagi bareng sama anak-anak. Belum lagi ya kita nggak menutup, ya kita nggak munafik gitu, walaupun kita orang tua gitu kan, orang dewasa, tapi pasti ada masa dimana kita juga kesel, ada masa dimana kita ngerasa nggak bisa nih ngadepin anak-anak kita gitu. Nah kalau dari Ina sendiri, cara kamu untuk menanggulangi hal-hal yang mungkin bisa membuat kamu terbebani lebih banyak, khususnya bersama anak-anak, itu seperti apa? Apa ya, kalau aku sih misalkan habis dari mana-mana, dari kerja, dari ketemu orang, kadang-kadang kita ngerasa kayak orang tuh nggak melulu menyenangkan ya. Bukan kita ya. Kadang-kadang kita menemukan orang yang nggak sefrekuensi, dan lebih parahnya lagi mungkin lebih ke energy vampire kali ya. Jadi kayak bener-bener nge-draining kita punya kita punya social battery itu bener-bener udah kosong banget karena orang ini gitu. Dan aku belajar juga dari temen aku Kak Caca. Jadi dia juga karena mengalami mental illness juga kan, dia survivor kan. Dia ngajarin aku ketika kita berhadapan sama orang, apalagi yang energy vampire tadi, atau kita mendengar cerita keluh kesah orang, kita coba tutupin apa namanya? Apa di sini area apa gitu dia bilang. Kita coba untuk kayak gini. Iya. Karena di sini terserap energi orang jadi supaya kita dalam posisi netral terus. Jadi aku ketika berdepan sama orang yang menurut aku kayaknya aku mesti pasang barrier deh, akhirnya aku begini udah supaya aku masih punya sisa energi nih, ketika pulang aku masih bisa sharing sama anak, aku masih bisa main sama mereka, aku masih bisa pasang muka yang fun gitu di depan mereka. Aku nggak exhausted gitu, aku nggak kehabisan energi, aku nggak draining gitu. Ya hal-hal kayak gitu sih yang aku sampai hari ini aku belajar gitu, entah itu dari teman, itu dari jurnal kesehatan. Jadi apa ya, buat aku sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari 3 anak, sebagai entertainer, tidak membataskan ruang diri kita untuk belajar gitu, untuk berhenti belajar. Jadi dan memang sesuai ajaran kita juga kan, belajar itu kan nggak berhenti, bahkan sampai kita masuk ke yang lahat kan. Dan nggak membatasi harus profesi tertentu, kita harus pelajarin hanya sebatas ilmu tertentu, karena ilmu itu kan luas spektrumnya. Dan menurut aku sih ya harus banyak belajar, harus banyak mencari tahu jati diri kita, belajar manusia, ilmu manusia. Karena kita ketemu banyak orang, kita harus bisa mengerti lawan bicara kita kan.
Kita juga harus bisa mempelajari mau tidak mau ilmu psikologi dasar, karena anak-anak ini kan beda-beda kepribadian, beda-beda minat dan bakat. Jadi ya harus mempelajari mereka lah. Kayak misalnya salah satunya aku sampai ikut tes Stephen, jadi itu kayak mempelajari mesin kecerdasan manusia berdasarkan blueprint kita, berdasarkan sidik jari kita. 3 anak itu tuh beda-beda. Kayak anakku yang pertama itu dia EI extrovert intuiting. Terus kemudian anakku yang nomor 2 Ali itu dia TI, dia thinking introvert. Terus yang ketiga dia feeling extrovert. Jadi masing-masing anak ini mereka punya blueprint kecerdasannya beda-beda. Mereka punya minat, mereka punya bakat, mereka punya cara menyelesaikan resolusi konfliknya itu beda-beda, dan kita nggak bisa memukul rata gitu aja. Jadi dari hal-hal yang menurut kita sepele untuk mencari tahu orang ini seperti apa metodenya, itu menurut aku itu kunci sih untuk bisa memahami orang dan memahami diri kita. Gitu. Oke, jadi gimana kamu bisa melihat anak-anak kamu ini sebagai individu dengan keunikannya masing-masing ya, gitu. Karena walaupun lahir dari rahim yang sama, dibesarkan oleh orang yang sama, tapi ya karakter dan kepribadiannya bisa beda-beda, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal minat dan bakat nih, gitu, untuk Dokter Vito sendiri, gitu kan. Seorang anak perempuan, usia berapa sih dok sekarang? 5 tahun ya, gitu. Nah, yang dokter lihat sebagai seorang ayah gitu, udah kelihatan belum sih minat bakatnya anak ini ke arah mana tuh udah kelihatan belum di usia 5 tahun ini? Karena kan setauku cukup banyak diikutin les juga ya. Iya benar. Oke, boleh diceritain juga. Kayak orang tuanya ambisius ya. Mengakui sendiri guys, bukan saya yang bilang, beliau yang mengakui sendiri. Aduh, udah tetap mental masih baik. Oke. Ya, dia tuh kalau aku lihat dia tuh senang seni sih. Jadi dia itu banyak seni dan dia tuh orangnya sangat ekspresionis ya. Jadi dia senang hal-hal yang ada ekspresinya. Jadi dia senang olahraga. Dia sering ikut kegiatan outdoor gitu. Terus ya dia sangat senang apapun itu sih. Kayak dia sekarang lagi belajar biola, dia belajar piano, terus dia belajar nyanyi. Terus udah gitu dia senang banget storytelling. Oh iya, aku pernah lihat lagi dia ngevlog gitu. Iya, itu juga lucu sih, kayak tiba-tiba dia ngevlog sendiri gitu kan, itu lucu banget. Tanpa diarahin kan? Tanpa diarahin, emang itu sendiri aja gitu dia gitu. Jadi ya, menurutku ya dia lebih ke seni sih ya, sama physical, kayak olahraga itu, physical activity gitu. Oh, dia lebih suka bergerak ya. Iya. Tapi kalau dari dokter sendiri dan mungkin istri ya gitu ya, ada nggak sih harapan tertentu atau sebenarnya pengen mengarahkan anak tuh kemana sih, atau ya udah deh dia coba aja sebanyak-banyaknya, nanti tinggal dia pilih dia mau jadi apa gitu? Iya, dia sih saya bebasin dia mau jadi dokter apa aja. Tetap apapun, tetap dokter. Ya belakangnya apa tapi depannya tetap DR. Iya, namanya kan anak itu kan diarahkan ya. Mungkin dia nggak terlalu ngerti apa yang dia senang, tapi maksudnya ya kita harus tahu dia bahwa ini kalau kamu pilih ini bakal begini. Tapi ya ini sih kalau aku lihat sekarang, aku akan membiarkan dia terekspos dengan banyak kegiatan. Terus nanti dia juga akan, jadi supaya semua seimbang, jadi bukan cuma akademik aja, jadi dia juga punya soft skill gitu, dia punya ada pergaulan, social network dan lain-lain. Jadi dia, aku lagi trigger dia macam-macam sih memang. Sampai sekarang gitu sih, mempelajari dengan banyak hal aja. Tapi dia pernah bilang nggak kalau dia mau bercita-cita jadi dokter? Ya pernah. Oke. Kenapa katanya dia mau jadi dokter? Iya, dia bilang biar kayak ayah bunda. Iya, bunda lucu banget. Influence dengan positif ya. Jadi ambisi orang tuanya terarahkan disampaikan sama anaknya ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin soal generasi ya, nah dok gitu. Kita kan ada di generasi yang berbeda nih dengan anak-anak gitu kan. Nah, apa sih tantangan dari kalian masing-masing menghadapi anak-anak dengan jelas generasinya sudah berbeda gitu, otomatis kan pasti tuntutannya, tekanannya, dan respon mereka secara mental juga pasti berbeda. Nah kalian sebagai orang tua gimana ngadepin dan menghadapi situasi itu gitu loh? Mungkin aku mau nyambung dari dokter itu tadi ya. Jadi benar kata Ida juga bahwa anak-anak ini mereka ini masih terlalu kecil untuk kita bebasin menentukan pilihan mereka sendiri, karena mereka masih butuh arahan. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus mengarahkan kan. Dan benar juga bahwa anak-anak karena mereka masih golden age kan,
Jadi ya kita biarkan aja mereka terexposure dengan kegiatan-kegiatan yang memang positif gitu. Jadi nanti mereka akan menentukan sendiri kan, at the end of the time nanti mereka akan menentukan sendiri mereka lebih suka yang mana. Yang penting soft skill-nya mereka sudah dapet gitu. Jadi nanti mereka mau pilih jadi dokter atau jadi pengacara atau jadi apapun gitu, mereka sudah dapet soft skill-nya gitu. Dan menurut aku soft skill ini yang paling penting sih, karena yang paling berguna gitu ketika nanti mereka terjun ke lapangan kerja, ini yang paling bisa apa ya, benar-benar kelihatan gitu dan bermanfaat gitu untuk masyarakat, untuk hidup mereka juga gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya mereka juga bisa memilih untuk jadi dokter ya. Amin ya, amin. Nah, di sisi lain mereka misalnya ya seperti dokter Tompi gitu kan, mereka bisa juga punya apa ya, sisi entertainernya juga ya, syukur alhamdulillah gitu kan. Tapi intinya ya kalaupun nanti misalkan mereka pengen menjadi apa gitu, dan kita sebagai orang tua merasa kita lihat juga gitu dari bakatnya mereka dan kemampuan mereka kemana arahnya, ya kita coba untuk arahin ke sana gitu. Dan kalaupun misalkan mereka kan ada anak yang kekeh, aku pokoknya tetap pengen kesini, oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu ikut tes ini gagal, berarti kesini ya, terima konsekuensinya ya. Iya, sesuai dengan arah kita. Jadi benar-benar kita kasih mereka pilihan, tapi juga tetap dengan konsekuensinya gitu. Jadi mereka belajar untuk bisa menentukan pilihan, juga belajar konsekuensinya. Jadi belajar tanggung jawab dari sedini mungkin gitu. Oke, itu good perspective sih sebenarnya menurutku ya gitu. Karena kayak justru orang tua yang baik itu ya, kalau dari kacamata idealnya parenting style gitu kan, memang orang tua yang baik itu adalah ketika kita bisa memfasilitasi anak kita gitu ya untuk mencoba sebanyak mungkin aktivitas gitu. Tapi pada akhirnya kita yang akan bantu mengarahkan mereka untuk yaudah yang kira-kira yang terbaik yang mana gitu. Dan aku setuju sama yang tadi Ina bilang bahwa anak tuh sedari dini harus paham bahwa setiap pilihan yang mereka ambil itu pasti ada konsekuensinya gitu. Dan kalau misalnya ternyata pilihan mereka ini menghasilkan konsekuensi yang kurang baik, ya udah ikutin kata orang tuanya. Jadi ada win-win solution lah ya antara orang tua sama si anak. Oke, good perspective. Nah, kalau dari Dokter Vito, gimana dok? Menghadapi seorang anak usia 5 tahun perempuan gitu ya, dengan generasi yang berbeda gitu kan, gimana cara dokter menyesuaikan perbedaan mungkin tuntutan zaman dokter dulu waktu masih kecil gitu dengan sekarang menjadi seorang ayah yang pasti kan akan mengarahkan anaknya juga gitu, gimana caranya? Nah memang ini sepertinya diskrepansinya atau bedanya ya, kayak anak sekarang kan kayak bisa lihat langsung lihat YouTube ya. Mereka tuh lebih akrab dengan media sosial ataupun dengan informasi yang banyak gitu. Ya kita nggak tahu tiba-tiba anak misalnya tiba-tiba udah bisa ngomong bahasa Inggris misalnya gitu. Itu yang terjadi pada anakku sih. Aku nggak tahu siapa yang ngajarin, aku nggak pernah lesin. Tiba-tiba dia ngomong sangat fluent dan maksudnya dengan logat yang benar-benar Inggris gitu kan. Lalu udah gitu juga aku bisa lihat mereka tahu banyak hal gitu, lagu-lagu ini, lagu-lagu itu, padahal aku nggak pernah merasa dengar lagu itu gitu. Nanti dia dengar sendiri dan dia menemukan itu sendiri gitu. Nah jadi memang perbedaannya adalah mereka terekspos dengan begitu banyak informasi. Nah lalu sekarang ini yang boleh bahwa tantangannya sebagai orang tua, aku menghadapi mereka ya kadang tentu sebagai anak mungkin berubah moodnya gitu kan. Dan yang saya pelajari adalah saya kan harus juga sebagai orang yang ada dan mereka bisa percaya, mereka trust gitu ya. Ya sama lah seperti Ina, aku lihat banget gimana dia waktu anak yang mesti diopnam dan lain-lain. Waduh benar-benar sih Ina tuh total banget maksudnya kan. Itu kebayang sih benar-benar kayak apalagi gitu. yang diopnam itu gak cuma satu ya nggak sih? Iya. Yang sakit kita barengan dan aku juga tiga-tiganya dia juga sempat drop juga gitu kan. Jadi kayak benar-benar kebayang tuh. Nah, aku kebayang kalau anak sendiri mengalami hal yang sama. Mungkin dia stres juga tanpa kita tahu kan. Karena dia mungkin nggak bisa mengungkapkan aja. Nah, tapi aku menempatkan posisi bahwa aku sebagai orang tua, aku hadir sama dia gitu. Jadi aku mau mengerti. So, jadi kadang-kadang dia mungkin ngomong sesuatu yang menurutku ya nonsense aja, kayak dia ngomong sesuatu yang ya udah apa aja dia ngomongin ya. Mungkin buat kita orang dewasa nggak penting kali ya dok ya, tapi buat mereka itu berarti sebenarnya. Sangat penting ya buat mereka. Kayak dia gambar-gambar sesuatu nih, barusan kemarin misalkan dia mau nunggu pulang, terus begitu dia gambar-gambar apa gitu kan, terus dia bungkus kertas kado, dia bilang itu gift for you gitu kan, itu sweet banget kan. Itu ya secara fisik sih memang ya bukan sesuatu yang istimewa banget sih, gambaran biasa aja, tapi itu kan sesuatu yang menurut dia sangat berharga. Pernah aku kayak taruh begitu aja, dia bilang kok nggak dibawa gitu, jadi kayak aku harus bawa terus gitu. Lucu banget, tapi
aku nangkep itu keren banget sih Dok, karena gini, kebanyakan ayah di luar sana ya gitu, oknum-oknum ayah lah gitu, kita nggak bilang semua ayah, banyak yang berpikir bahwa oh ya sudah, kehadiran saya nih yang penting cari uang buat kebutuhan keluarga gitu, anak dan istri. Padahal sebenarnya kehadiran mereka secara fisik dan emosional tuh juga diperlukan banget gitu. Jadi kalau yang tadi dokter bilang ya gimana supaya saya tuh bisa hadir di sana dan jadi sosok yang dipercaya sama anak, itu juga menjadi salah satu fokusnya dokter, which is ini jadi good example banget sih sebenarnya menurut aku gitu ya, buat para ayah di luar sana, tentang gimana sih peran ayah sebenarnya untuk anak gitu, karena kehadiran ayah secara fisik dan emosional ini yang justru akan membentuk mental anak ke depan sebenarnya gitu kan, yang mungkin akan banyak memberikan pengaruh. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah gimana ngadepin anak gitu kan, dengan kesibukan kalian masing-masing gitu ya, apa sih, ada nggak sih rutinitas tertentu atau aktivitas apa yang biasanya kalian lakuin untuk menghabiskan waktu bareng sama anak, bareng sama keluarga gitu? Biasanya apa? Kalau dari Ina apa biasanya? Kalau aku biasanya ya detox sih. Detox? Wow. Kamu sama Stella. Jadi iya. Stella tuh dewasa banget loh. Dewasa banget. Karena memang dari dia masih kecil banget, aku selalu kayak ngobrol sama dia tuh pakai bahasa baku. Oh iya? Iya, pakai bahasa baku. Aku nggak ngobrol pakai baby talk gitu, enggak. Okay. Ngobrol pakai bahasa baku. Terus aku juga nanya hal-hal yang menurut aku ini tuh butuh apa ya? Butuh pendapat, kayak butuh komunikasi dua arah gitu. Buat ngelatih dia punya kemampuan untuk berpikir kritis aja sih di usia dia walaupun masih kecil gitu ya. Tapi dengan pertanyaan yang memang lebih simple gitu, jadi biar dia bisa lebih mengerti gitu. Sampai hari ini. Jadi sekalipun misalkan itu masalah orang dewasa, itu masalahku, masalah sehari-hari, aku pasti tanya sama dia. Kalau misalkan menurut kamu Nina ya, kalau misalkan mami seperti ini, menurut kamu gimana? Jadi kayak nanti dia berpikir, kayaknya menurut Lala, walaupun dia jawab pakai bahasa anak-anak, tapi setidaknya aku senang bahwa itu tuh bisa ngelatih dia punya kemampuan berpikir kritis, kayak kemampuan dia untuk mencari resolusi konflik, kemampuan dia ya hopefully kemampuan dia untuk resilience terhadap konflik gitu. Dan karena kan hidup nggak melulu, sudah bilang hidup itu nggak melulu lurus kayak ibu ya, nggak indah gitu ya. Iya, jadi dia harus tahu, dia harus realistis bahwa ternyata kehidupan itu kayak gini ya, penuh dengan obstacles, dan dia harus bisa menemukan solusinya gitu, ketika bahkan ada atau nggak ada aku gitu. Jadi benar-benar aku ajarin dia untuk mandiri, untuk berpikir kritis, untuk berpikir realistis, ya supaya ya dia bisa kaderisasi lah cara berpikir aku, dia bisa ngajarin ke adiknya lagi hopefully gitu. Terus juga aku ngelihat juga, karena mungkin kita komunikasi selalu kayak eye contact, tatap mata, supaya aku bisa tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, karena ini penting banget, apalagi di zaman sekarang anak-anak itu banyak tontonan yang menurut aku kurang sesuai mungkin ya dengan mereka punya kemampuan berpikir, dan ada beberapa juga yang kurang pantas kayak gitu, dan mungkin ada juga kayak pergaulan walaupun setara homeschooling ya, tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol dia punya pergaulan lewat Zoom kayak gitu, atau ada temennya mungkin salah ngomongnya mungkin kasar atau gimana sama dia, kemudian bikin dia jadi mental break gitu. Nah itu aku bisa tahu lewat eye contact tadi. Jadi kalau misalkan dia matanya itu nggak fokus ke aku, kayak nunduk gini, itu berarti sedih, itu berarti lagi sedih, itu berarti ada sesuatu yang dia coba untuk sembunyikan. Itu baru aku pegang tangannya kayak gitu, ada apa? Ada yang mau ceritain nggak? Berarti sebenarnya koneksi itu yang kamu coba ciptakan sama anak-anak. Iya, aku mencoba untuk ketika dia marah sama aku, misalkan aku namanya ibu-ibu marah-marah ya Pak, wajar ya, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol juga kayak nada tinggi gitu kan, naik oktav gitu kan, jadi kayak terus dia kesel gitu kan, mukanya cemberut gitu. Terus aku tanya, kenapa? Marah ya? Kenapa? Sedih ya, misalnya dia lagi sedih, kenapa sedih ya? Mencoba untuk afirmasi sih. Dan peran kita juga untuk memvalidasi perasaan dia. Iya, begitu pun dengan adiknya. Adiknya suka tantrum, apa segala macam, banting barang lah, kadang mukul kakaknya, kadang mukul adiknya gitu, panggil aja, sini, kenapa, kesel,
peluk aja dulu, terlepas dari dia mau salah kayak mau bener kayak udah peluk aja dulu, biar tenang dulu, dia punya emosinya, baru abis itu aku tanya, baru aku ajak ngobrol, terus kamu maunya gimana? Kamu tahu nggak kalau kamu kayak gini pukul orang tuh sakit, kamu nggak percaya cuma kamu pukul gitu. Jadi supaya dia tuh bisa mengerti gitu apa yang sedang dia hadapi, konsekuensi dari perbuatan dia apa, kemudian dia bisa menyesali perbuatan dia bahwa oh iya itu salah. Jadi dia punya, aku melatih kesadaran dia gitu dari perbuatan dia, meskipun dia masih kecil. Jadi supaya ya one day dia bisa take responsibility lah atas apapun yang dia lakukan gitu ketika dia dewasa gitu. Jadi jangan sampai dia tumbuh nanti menjadi orang dewasa yang ternyata ini adalah sosok anak kecil. Ya, yang belum selesai. Ya belum selesai dengan masa lalunya gitu. Jadi aku pengen bener-bener itu benar-benar apa ya, selesai lah gitu dengan masa anak-anaknya dia gitu, fully tumbuh sebagai orang yang grown up gitu. Apa ya, melatih ya itu tadi kecerdasan emosional dia juga. Jadi aku nggak pengen dia jadi anak yang jenius doang, tapi aku juga pengen dia punya kecerdasan mengatur dia punya emosi gitu, supaya ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang maaf toksik gitu ya, dia tahu harus ngapain gitu. Ya, dan itu hal seperti itu bisa dimulai sesederhana dari ngobrol ya, ngobrol secara jujur, secara terbuka, mendalam bersama. Karena betapa banyak orang dewasa yang kekanak-kanakan yang salah pergaulan, walaupun background dia orang tuanya apa, dokter, haji apa, anaknya maaf anaknya begitu sesat gitu kan. Itu salah satunya karena pola komunikasi yang kurang baik. Jadi satu inspirasi juga sebenarnya buat kita ya gitu, bahwa kalau kita ngobrol sama anak kecil tuh bukan berarti ya dia kan belum ngerti. Enggak, anak kecil tuh udah ngerti kok dari dia usia sedini. Iya, bukan berarti dia nakal. Cuman kadang-kadang mereka ini kan butuh validasi, butuh afirmasi yang nggak mereka dapatkan dari orang tuanya. Tapi mereka dapat dari temennya yang sesat. Yang belum tentu benar. Itu yang bahaya sih. Nah, kalau dari dokter Vito sendiri gimana dok, untuk mencoba bisa mengisi aktivitas bersama keluarga gitu, karena dengan berbagai kesibukan kan juga pasti harus ada momen-momen bareng sama keluarga gitu. Biasanya yang dilakukan bareng sama keluarga apa? Kalau yang short sih rutinitas ya pagi sama malam sih. Pagi itu sarapan bareng, terus udah gitu ajak dia ke sekolah atau yang antar bisa sama ibunya. Terus waktu malam selesai pasti secepat mungkin pulang, terus bangunin dia tidur. Jadi kita baca buku dulu gitu kan, terus doa bareng baru tidur. Nah kalau yang panjangnya, yang quality time itu olahraga sih. Oh, jadi lagi nih, bertiga lucu banget waktu kita lari sambil dorong anaknya gitu. Itu tuh tiap minggu sih biasanya kita emang kayak gitu. Jadi selalu keluar olahraga bareng. Dan dia juga senang, dan dia selalu bilang kalau pergi olahraga aku mau diajak ya gitu. Pokoknya pernah sekali dia belum bangun, aku berdua doang. Jadi marah. Ditinggal. Marah ya gitu, marah. Ya, terus ya dia bilang bahwa aku mau diajak pokoknya. Terus kan bilang belum bangun, ya bangunin gitu. Oke, karena dia mungkin udah tahu kalau itu udah jadi family routine gitu. Jadi once dia nggak diajak ya jadinya kan dia merasa kayak terpisah gitu loh dari family-nya. Oke, ini jadi hal yang menarik banget ya gitu, karena ternyata kalau kita ngomongin kesehatan mental itu tuh nggak melulu tentang diri kita sendiri gitu ya, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kesejahteraan bersama keluarga, bagaimana menjaga kebahagiaan bersama dengan anak-anak. Dan menurut aku apa yang tadi udah diceritain sama Ina dan Dr. Vito adalah example yang benar-benar bagus banget gitu loh, yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan insight baru ya buat Sobat DRV semua, khususnya buat Sobat DRV yang mungkin punya peran yang kurang lebih sama nih gitu dengan dua sahabat aku di sini gitu. Ada yang mungkin punya pekerjaan cukup padat gitu, tapi harus berbagi peran sebagai orang tua juga. Ada yang mungkin harus bekerja dengan berbagai tanggung jawabnya, khususnya mungkin single mom dengan 3 anak di usia yang berbeda-beda, which is ekstra banget gitu ya, pasti gitu kan. Dan thank you banget buat Ina, buat Dok Fit yang udah ngasih inspirasi buat Sobat DRV semua, udah ngasih insight baru. Aku berharap kesehatan mental kalian juga as a human, as a person tetap terjaga dengan baik gitu ya. Thank you sudah berbagi. Terima kasih juga sudah menjalankan perannya dengan sangat maksimal. Dan buat Sobat DRV semua, nanti kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya Curhat Bareng Indah di setiap hari Rabu jam 5 sore. Sampai ketemu lagi, bye!